One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama saya Safar Hamid. Kembali lagi kita berjumpa di podcast Jalur Info. Kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan pandemi corona yang semakin hari semakin meningkat jumlah kasusnya. Ini beberapa hari terakhir ini penambahan kasus positif harian terus mencatatkan rekor. Kemarin kita mendapatkan update itu sekitar 31.000 lebih jumlah kasus positif yang baru. Sementara jumlah yang meninggal itu sekitar 700 orang. Ini sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah pusat telah memberlakukan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. Dan terakhir kita mendapatkan isu bahwa terjadi kelangkaan obat dan oksigen, terutama yang terkait dengan penanganan COVID-19. Untuk mendiskusikan ini bersama dengan kita telah hadir narasumber yang sangat istimewa, Bapak Edmond Leonardo Siahaan. Bagaimana kabar Bang? Sehat-sehat? Kabar baik, sehat-sehat. Ya. Bang, ini oksigen dan obat-obat yang terkait dengan penanganan kasus COVID-19 ini terjadi kelangkaan di pasaran. Ini bahkan beredar penjualan obat secara daring dengan harga yang fantastis. Misalnya contohnya itu terkait dengan ivermectin. Ini di Jakarta, Jawa dan Bali agak susah untuk didapatkan. Bahkan sampai di Makassar ada yang mencari. Ya, bagaimana pandangan Abang melihat ini? Apakah ini terkait dengan memang faktor kebutuhan yang meningkat atau ada oknum distributor yang bermain terkait dengan hal ini? Baik, terima kasih kawan-kawan di Jalur Info. Pertama kali saya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan karena meninggal karena COVID-19 ini, maupun untuk semua warga Indonesia yang sedang di karantina saat ini. Semoga lekas sembuh. Yang pertama sebenarnya saya mau bilang bahwa pemerintah ini kemarin itu Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran tentang 11 jenis obat. Yang tidak boleh di atas harga eceran tertinggi ya, head ya. Head. Tapi pada prakteknya kita lihat bahwa sejak PPKM darurat diberlakukan, kita bisa lihat di medsos saja misalnya bagaimana orang menjual oksigen, tabung oksigen itu gila-gilaan ya. Artinya ada sampai 7 jutaan ya? Saya kira iya. Itu bisa kita temui di penjualan online. Artinya apa? Saya mau bilang bahwa penanggung jawab PPKM darurat ini gagal sebenarnya. Bukan hanya dia yang gagal. Saya kira Kapolri juga gagal ya. Kemudian Menteri Kesehatan juga gagal. Seharusnya sejak surat Menteri Kesehatan itu keluar, instansi seperti Polri, kemudian Pemda-Pemda di semua tingkatan provinsi, kabupaten, kota, itu langsung merespon itu dengan melakukan operasi. Sehingga tidak ada kelangkaan obat, vitamin, suplemen, dan oksigen itu. Tapi kalau hanya misalnya kita lihat ya di Tempo hari ini, bagaimana Ibu Susi mantan menteri itu menjawab penanggung jawab PPKM darurat ini, mau menyidak gudang kok ngomong-ngomong, kira-kira begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa memang ada komunikasi yang buruk di situ, sehingga memang ini kita panik semua. Nah, di tengah kepanikan ini ada apa? Ada 3 hal yang terjadi. Satu, ada distributor yang nakal yang memang menimbun. Yang kedua, ada orang kaya yang bisa memborong obat, suplemen, vitamin, oksigen. Yang ketiga, orang miskin mati. Nah, orang miskin ini yang sudah dipecat, work from home, kemudian gajinya tinggal sekian persen, misalnya tinggal 70% atau 60%.
kena COVID, isolasi mandiri, Ya. kemudian tidak ditangani khusus oleh dokter, tidak mendapat suplai obat, vitamin dan suplemen yang cukup, ya mati. Ya. Kalau kita mau lihat laporan COVID-19 yang dikeluarkan oleh ICW, YLBHI, LP3ES, Lokataru, tanggal 4 Juli 2021, ada 291 orang yang meninggal dalam posisi isolasi mandiri. Nah ini problem serius ini. Ya. Tapi kan baru kita lihat di media bagaimana DKI akan menanggung obat-obatan untuk isolasi mandiri per tanggal 6. Nah maksud saya kenapa hal ini baru keputusan ini diambil setelah situasi ini. Jadi ini kita begitu kompleks. Ada situasi yang membuat orang panik, kemudian situasi pasar juga ada orang yang membuat orang panik buying. Ya. Kemudian ada juga orang yang memanfaatkan di tengah lemahnya koordinasi instansi pemerintah. Kompleks. Ya. Saya mau bilang apa lagi, itu situasi yang kompleks. Kalau misalnya begini ya, kalau sampai per hari ini pemerintah kabupaten kota di luar Jawa dan Bali tidak mengambil inisiatif untuk melakukan operasi obat di gudang dan toko-toko obat. Iya. Kemudian virus ini tidak hanya terjadi di Pulau Jawa dan Bali, terjadi juga di Sulawesi misalnya, kita akan mengalami situasi itu. Iya. Kita akan lebih buruk daripada Pulau Jawa dan Pulau Bali. Saya bisa pastikan itu. Iya. Oleh karena itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota sudahlah ambil inisiatif untuk melakukan beberapa langkah-langkah antisipasi sebelum terjadi kepanikan luar biasa. Iya. Dengan menjamin ketersediaan obat, vitamin, oksigen di daerah masing-masing. Iya. Kemudian menanggung warga yang menjalani isolasi mandiri. Kemudian tetap memperhatikan putaran-putaran roda ekonomi dengan catatan ya misalnya ya. Iya. Saya perhatikan di beberapa daerah edaran-edaran kepala daerah, bupati, wali kota oleh tim justisi penegak COVID-19 itu kalau ada orang jualan sampai tengah malam didenda. Ya. Menurut saya hentikanlah itu denda itu. Cukup ditegur, dibina. Ini situasi sulit. Jangan lagi dibebani pedagang-pedagang kecil itu dengan denda 2 atau berapa juta begitu. Saya kira itu. Ya, kalau kita melihat 4 hari dari pemberlakuan PPKM darurat ini, sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh Satgas COVID, itu mengatakan bahwa ternyata selama 4 hari pemberlakuan ini mobilitas warga itu masih termasuk tinggi. Ya, oleh karenanya kita Polri juga dalam hal ini Kapolri telah mengeluarkan surat telegram yang bersifat perintah untuk melakukan pengawasan terkait dengan kepatuhan terhadap PPKM darurat dan pengendalian harga eceran tertinggi obat yang terkait dengan COVID-19. Kemudian Kapolri juga memerintahkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan serta penjualan obat di atas harga eceran tertinggi. Apakah Anda melihat bahwa instruksi yang dikeluarkan oleh Kapolri ini akan efektif dalam mengendalikan penjualan obat tidak melebihi dari harga eceran tertinggi? Baik, saya jawab satu-satu ya. Saya mau tegaskan bahwa kesehatan itu adalah hak warga negara. Ya. Itu hak. Maka itu menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Ya. Siapa negara? Negara adalah pemerintah yang berkuasa. Oke, itu poin kita yang harus kita jelaskan. Ya. Kemudian, jangankan telegram rahasia Kapolri ya, saya mau bilang bahwa dalam menghadapi COVID ini, pemerintah pun misalnya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Ya. Kenapa pemerintah tidak tegas saja menggunakan undang-undang itu untuk melakukan lockdown? Lockdown di awal itu lebih murah daripada kita
mengambil langkah dalam situasi ini, tirulah Australia. Sedikit saja warganya yang kena langsung dilokalisir dengan lockdown. Tapi istilah lockdown ini kan dihindari dengan menggunakan berbagai macam istilah untuk menghindari istilah lockdown itu ya. Misalnya PPKM darurat, mikro, PPKM ini tebal, tipis dan macam-macam. Kenapa? Karena ada tanggung jawab pemerintah di situ ketika melakukan karantina wilayah. Ada tanggung jawab keuangan di situ. Ya, bagaimana jangankan warga negara, peliharaannya pun harus dibiayai. Tapi saya mau bilang bahwa dengan menghindari istilah karantina, tanggung jawab dalam karantina wilayah atau lockdown itu kita bisa lihat dampaknya sekarang. Kita mau menggunakan istilah apapun, sebaik-baiknya memang harusnya ya dari dulu itu sudah dilakukan lockdown. Ada satu yang positif di lockdown kemudian di tracing secepat-cepatnya. Agar apa? Agar kita cepat itu loh, menemukan sumbernya itu. Beberapa negara tetangga Indonesia ini sudah bebas masker. Ya kenapa kita masih tidak? Itu karena itu tracingnya juga di bawah target vaksinasinya juga di bawah target. Regulasinya pun ini apa ya? Kedua, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pun juga tidak digunakan. Menggunakan istilah-istilah yang tadi saya bilang itu, ada tebal tipis, ada darurat, ada macam-macam itu. Dan angka tinggi kalau kita lihat penanggung jawab PPKM darurat bilang nanti di angka sekian baru kita lockdown. Saya kira maka pantaslah kita sebut bahwa ini adalah constitutional failure. Jadi konstitusional yang gagal sebenarnya ya. Jangan nunggu orang jatuh bergelimpangan baru dilakukan lockdown. Ini yang apa? Saya dengan logika yang paling sederhana pun saya sulit menerima semacam itu. Nanti menunggu angka tertentu. Kalau kita melihat ini beberapa pemerintah daerah mulai merespon terkait dengan peristiwa yang terjadi di Jakarta, Jawa dan Bali. Ini terkait Makassar. Bagaimana menurut Abang kira-kira sebaiknya pemerintah daerah kebijakan-kebijakan apa langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mencegah supaya tidak terjadi peristiwa yang terjadi di Jakarta? Saya kira Makassar ini sebagai salah satu kota besar, pintu masuk untuk Indonesia Timur. Dia punya tingkat lalu lalang yang cukup tinggi ya, baik penerbangan maupun transportasi laut. Saya kira pemerintah Kota Makassar ini harus lebih sigap. Lebih sigap, lebih cepat bekerja, lebih inisiatif. Apa itu? Pertama, periksa ketersediaan obat-obatan. Pastikan harganya tidak melonjak tinggi. Vitamin, suplemen, dia tetap pada harga itu dan bisa diakses oleh semua orang ya. Termasuk warga yang miskin, warga yang menjadi korban PHK, warga yang menjadi korban pada situasi ekonomi yang sulit saat ini. Itu harus bisa dijamin itu. Kemudian oksigen dan lain-lain. Kemudian dia harus cepat berpikir begini. Kalau seandainya mudah-mudahan tidak ya terjadi ledakan seperti di Jawa, maka kalau rumah sakit tidak cukup kita mau bangun di mana? Nah itu sudah harus dibangun skenario itu. Kita mau bikin penampungan di mana? Kalau tenaga vaskesnya banyak menjadi korban, baik meninggal maupun terinfeksi, terkena COVID, kita mau ambil tenaga kesehatan dari mana? Nah skenario itu harus dibangun. Kenapa? Kalau kita nanti sudah terjadi baru mau berbuat, saya kira varian Delta ini bekerja begitu cepat. Jadi memang harus mempunyai skenario. Kenapa? Karena Makassar ini adalah kota transit untuk Indonesia Timur, pintu untuk Indonesia Timur. Saya bisa pastikan bahwa dalam beberapa hari ini
Obat-obat sudah tidak stabil juga, vitamin juga sudah tidak stabil juga di pasaran. Iya. Mulai merangkak naik harganya ya. Nah, tugas pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Provinsi Makassar maupun daerah lain di Sulawesi memastikan bahwa rakyatnya bisa mendapatkan obat yang dibutuhkan dengan harga yang normal. Iya. Itu. Terakhir Bang, ini ada ide yang cukup menarik daripada Pak Wali Kota Makassar, ya. Pak Wali ini mengusulkan bagaimana kalau kapal Pelni itu dipinjam untuk dijadikan tempat isolasi. Ya. Saya kira apa ya? Itu kapal itu kan juga berguna untuk transportasi ya. Iya. Orang dari Indonesia Timur kemana untuk mengangkut misalnya apa kalau kita lihat bagaimana kapal kebutuhan oksigen bantuan dari perusahaan nikel di Morowali ke Jakarta juga diangkut lewat laut. Saya kira pikirkanlah lebih baik, lebih memikirkan hal yang lain, misalnya menggunakan tempat yang bisa digunakan, apa mungkin lapangan bola atau apa begitu daripada mengganggu fungsi daripada transportasi laut itu karena saya kemarin baca berita ada perusahaan nikel dari Sulawesi Tengah, dari Morowali juga mengirim bantuan oksigen ke Jakarta dengan jalur laut. Nah itu jangan diganggu. Kalau menurut saya, jadi sebaiknya pikirkan sajalah lapangan bola kah atau apakah gedung atau tanah apa yang tidak bisa terpakai, siapkan memang dari sekarang. Karena itu lagi saya ingatkan, sekali lagi saya ingatkan, Makassar ini adalah tempat transit terbesar untuk Indonesia Timur. Orang lalu lalang sini cukup tinggi dan saya lihat juga tidak terlalu disiplin juga untuk menjalankan 3M itu. Ya, jadi poinnya adalah bahwa bagaimana pemerintah daerah menyiapkan skenario mitigasi untuk harus untuk menghadapi supaya tidak terjadi seperti di Jakarta. Saya kira harus. Ya, menarik sekali perbincangan kita atau diskusi kita kali ini pemirsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita dibatasi oleh waktu. Pemirsa jangan lupa untuk tonton terus konten-konten menarik di kanal YouTube Jalur Info TV dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan untuk mendapatkan info-info terkini, berita-berita terkini, jangan lupa kunjungi jalurinfo.com. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat.